Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita baru saja mendengar hasil sidang banding untuk kasusnya Nikita Mirzani. Dan sidangnya hasilnya ya bisa dikategorikan menyenangkan atau bahkan menyedihkan bagi yang pro dan juga kontra. Karena hasil sidang banding yang disampaikan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa 9 Desember 2025 yang dipimpin oleh Hakim Sri Andini mengatakan, memvonis bahwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman lewat media elektronik dan juga terbukti terlibat dalam TPPU atau tindak pidana pencucian uang dan diberikan vonisnya adalah berapa ini? 6 tahun penjara dengan denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan penjara. Artinya kalau nggak sanggup bayar 1 miliar, itu akan digantikan dengan 3 bulan kurungan. Padahal sebelumnya di sidang pengadilan negeri yang tingkat pertama, Nikita itu mendapatkan vonis adalah 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar juga. Tapi kenapa pas dinaikkan banding, kok sekarang malah ditambah begitu? Karena penjelasannya aku baca di sini memang karena ada poin yang memberatkan, di mana di bagian sidang pertama pengadilan negeri, TPPU-nya nggak terbukti, tapi di sini ternyata terbukti. Apakah itu maksudnya memberatkan? Coba kita simak cuplikannya pada saat pembacaan putusan untuk sidang banding Nikita Mirzani hari ini. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1 pertama dan 2 penuntut umum. Menjatuhkan pidana pada terdakwa orang itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila Jadi kan ada banyak yang bilang, tuh kan, coba nurutin katanya Bang Hotman Paris gitu loh. Gak usah mengajukan banding. Pasti hukumannya akan tetap 4 tahun. Karena si Mail juga tidak mengajukan banding ya. Tetapi kan aku lihat di sini, yang mengajukan banding itu bukan cuma terdakwanya, tapi juga adalah jaksa penuntut umum. Artinya apa? Walaupun Nikita Mirzani nggak mengajukan banding, sidang bandingnya akan tetap ada teman-teman. Karena JPU-nya juga mengajukan banding. Apakah JPU itu hanyalah reaksi aja, reaktif aja, karena tahu si terdakwa akan mengajukan banding, ya dia juga mengajukan banding. Apakah seperti itu? Nggak tahu kalau si Mail, apakah dari JPU-nya juga mengajukan banding? Karena kalau seandainya dari Mail gitu nggak mengajukan banding, tapi kalau si JPU-nya mau, ya tetap aja bakal ada banding. Jadi memang bukan serta-merta hanya karena terdakwa yang mengajukan. Kedua belah pihak bisa mengajukan. Nah, kemudian juga disampaikan di sini kan kita tahu ya, menurut Wakil Ketua PN DKI Jakarta, Dr. Albertina mengatakan bahwa kenapa kok hukumannya sekarang naik begitu? Karena ada bedanya, 2 dakwaan kumulatifnya terbukti berbeda dengan di tingkat pengadilan negeri. Terus apakah 6 tahun penjara itu dari 2 dakwaannya yang TPPU-nya berapa tahun, yang ITE-nya berapa tahun? Oh, nggak bisa seperti itu katanya. Kalau untuk hukuman yang kumulatif itu, nggak bisa dibagi seperti itu, tapi adalah kumulatif dari sejumlah dakwaan tersebut. Nah, sekarang kita baca tahapan berikutnya apa, Anjas? Tahapan berikutnya setelah banding itu adalah kasasi ya, dan kasasi nanti baru PK. Nah, tapi PK juga harus ada, PK itu peninjauan kembali, harus ada novum atau alat bukti baru yang belum pernah sama sekali dibahas dalam sidang pengadilan negeri ataupun juga sidang banding. Nah, kalau untuk di tahapan berikutnya ini adalah kayak peninjauan kembali teman-teman, yang kasasi ya maksudku ya. Kalau untuk yang peninjauan kembali itu, oke bentar, yang kasasi dulu. Sidang kasasi adalah upaya hukum terakhir untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan pengadilan tingkat banding kepada Mahkamah Agung. Upaya ini diajukan jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan banding dan menganggapnya cacat hukum karena salah menerapkan atau melanggar
hukum yang berlaku. Jika MA mengabulkan kasasi, MA dapat memutus perkara sendiri. Ya, tujuan utamanya adalah memeriksa penerapan hukum, menjaga konsistensi hukum, memutus kesalahan peradilan. Nah, sebenarnya di tahapan berikutnya adalah kasasi berarti ya teman-teman. Ada kok banyak kasus yang aku lihat dia di bandingnya kalah, tapi di kasasinya menang. Adapun juga sebaliknya, di bandingnya itu dia menang, di kasasinya kalah. Jadi kasasi itu adalah bagian penjagaan terakhir untuk proses hukum, upaya hukum terakhir. Nah, bagaimana dengan peninjauan kembali? PK itu kayak kasusnya Vina loh, ya. Itu kan yang Vina Cirebon. Itu kan sekarang dari tim kuasa hukumnya lagi berusaha mengajukan kayak PK ataupun juga kasusnya cyanida. Nah, PK itu adalah upaya hukum luar biasa di Indonesia untuk meminta Mahkamah Agung mengkaji ulang putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah karena adanya alasan-alasan khusus seperti penemuan bukti baru novum, adanya kebohongan atau tipu muslihat, atau kekhilafan hakim yang nyata, yang tidak bisa diajukan melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Permohonan PK diajukan melalui pengadilan tingkat pertama dan tidak menghentikan pelaksanaan putusan yang ada. Nah, tahapan berikutnya adalah sidang kasasi ya. Aku yakin pasti Nikita Mirzani akan mengajukan kasasi ini. Kalau kasasi itu biasanya apakah hukumannya bisa lebih tinggi lagi Anjas atau bahkan lebih rendah? Nah, kalau menurut yang aku lihat dari banyak kasus, kalau untuk sidang banding kan bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari putusan sebelumnya. Tapi kalau kasasi, setahu aku, itu udah nggak bisa lagi lebih tinggi dari putusan banding. Kemungkinannya adalah lebih rendah. Makanya aku yakin Nikita Mirzani akan mengajukan ini. Tapi kalau PK bagaimana peninjauan kembali? Itu nanti kalau seandainya benar-benar ada alat bukti yang sama sekali belum pernah dibahas oleh Nikita Mirzani dan ternyata sekarang sudah muncul begitu. Kan alat bukti itu ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nanti kalau misalnya buktinya nih ada saksi baru juga sulit karena sudah sekian lama. Mungkin saksi ahli gitu loh. Ada temuan riset baru yang mengatakan A, B, C, dan D sesuai dengan alibinya Nikita Mirzani itu bisa menjadi novum. Karena kalau pasal yang pertama kan terkait dengan yang ITE ya, kayak pemerasan atau mencemarkan nama baik lewat media elektronik, itu bisa menjadi salah satu bagian yang terbantahkan kalau seandainya yang disampaikan itu adalah fakta. Nah, apakah fakta ataukah tidak, dan apakah bisa mengkategorikan bahwa uang berapa 4 miliar rupiah yang diberikan oleh Dr. Reza Gladys ke Nikita Mirzani itu adalah uang endorsement, ada bukti kuatnya misalnya tulisan mengatakan, iya Nikita Mirzani aku endorse kamu ya buat setahun, atau ada tulisan secara written form di atas materai, iya ada buktinya seperti itu, baru bisa. Tapi kalau hanya sekedar lewat WhatsApp, dan itu adalah kategorinya endorsement, tapi sifatnya adalah interpretasi, sepertinya nggak bakal bisa menang, karena itu sudah dilakukan dalam pembelaan Nikita Mirzani di sidang pengadilan negerinya. Jadi, memang harus ada benar-benar data yang baru. Bagaimana dengan di tahapan yang peninjauan kasasi ini kan, kita melihat ada kayak penerapan hukumnya. Apakah penerapan hukum ini sudah tepat dengan pasal dan juga dengan perbuatannya? Ya, kalau aku lihat kan begini ya, kasasi itu kan berfokus pada kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum, bukan pemeriksaan ulang fakta perkara seperti pada tingkat banding. Jadi dicek nih, pasalnya apa, perbuatannya apa, make sense atau enggak. Ya, mohon maaf ya, kalau aku lihat sih sepertinya linier antara perbuatan dengan pasal yang dikenakan. Jadi, agak sulit buat kasasi. Oke, yang kedua, ini opini pribadiku ya teman-teman, menjaga konsistensi hukum. Kasasi berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan putusan di pengadilan tingkat di bawahnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dan ketiga adalah memutus kesalahan peradilan. Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan banding jika ada ketidakwenangan, pelanggaran hukum, atau kelalaian dalam memenuhi syarat wajib yang dipenuhi. Nah, menurut aku masih ada peluangnya adalah terkait dengan yang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Dikatakan dari awal kan Nikita Mirzani kan mendapatkan hukuman 4 tahun di sidang tingkat pertama karena TPPU-nya nggak terbukti. Karena kan make sense juga sih menurut aku gini ya. Kalau memang Nikita Mirzani itu pure,
mau melakukan pencucian uang, dia nggak akan mungkin menyuruh Reza Gladys atau siapapun itu untuk mentransfer uang 2 miliar tersebut ke developer rumah yang sedang dia beli. Karena itu bakal ketahuan banget, sangat gampang buat dilacak. Pasti kalau orang yang mau melakukan TPPU, itu biasanya adalah dengan menggunakan uang cash. Jadi menurut aku TPPU itu yang masih bisa dikejar di tahapan kasasi buat diturunkan lagi. That's my opinion. Tetapi kalau untuk yang tahapan pertama, tentang pasal yang dikenakan Nikita Mirzani kan terkait yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pengancaman lewat media elektronik, I'm so sorry gitu ya, aku udah ngebaca semuanya dari awal sampai akhir kita bahas kasus ini agak berat buat diotak-atik. Bahkan Nikita Mirzani pun secara nggak langsung dalam putusan pengadilan negeri yang lalu kan dia juga mengatakan bahwa ya sudahlah katanya, dia tahu dia nggak bakal bebas, tapi harapannya paling setahun 2 tahun, tapi kok malah 4 tahun sekarang naik 6 tahun gitu loh. Dan apakah dalam sidang di kasasi berikutnya nanti, Nikita Mirzani akan diturunkan atau tetap seperti itu? Please correct me if I'm wrong, setahu aku di kasasi itu hukumannya tidak bisa lebih tinggi dari putusan sebelumnya, biasanya kalau diterima itu akan lebih rendah. Kalau sudah selesai kasasi, baru nanti tahapan berikutnya adalah PK. PK itu peninjauan kembali, bisa dilakukan berkali-kali, nggak cuma cukup sekali, asalkan ada novum atau alat bukti baru, sama seperti kasusnya Vina Cirebon, itu kan beberapa kali mengajukan PK, tapi kan ditolak karena kategorinya itu bukanlah alat bukti yang baru. So, kita lihat nanti ya, aku sih bisa menyarankan secara orang awam ya buat timnya Nikita Mirzani, pada saat kasasi nanti, alangkah lebih baiknya fokus itu pada yang terkait dengan pasal yang apa? TPPU-nya. Karena menurut aku itu sangat lemah sekali. Seperti penjelasanku tadi, kalau memang dia mau menyembunyikan uang tersebut dengan cara aku rasa tidak transfer seperti itu. So, antara lugu atau bahkan dimanfaatkan, I don't know, yang pasti ini sudah menjadi putusan hukum yang inkrah, dan 14 hari itu adalah waktu yang diberikan kalau nggak salah untuk tim kuasa hukum dari Nikita Mirzani apakah akan mengajukan kasasi atau tidak. Kasasi itu sekali lagi adalah upaya hukum terakhir untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan pengadilan di tingkat banding. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.